Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I would like to look at the life of Jesus today. Hai, nama saya Bapak Pendeta Dave dan hari ini kita akan melihat kehidupan Tuhan Yesus. Jesus had to start into his ministry on earth. Yesus pada waktu dia hendak memulai pelayanannya di muka bumi ini. And there's many lessons we can learn from the way Jesus started his life. Dan ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari pelayanan Yesus pada waktu masa hidupnya di muka bumi ini. So I'd like to start reading Luke chapter 4, verses 14 to 21. Kita akan membaca di dalam Lukas 4 ayat 14 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. From that time, Jesus started to preach, the kingdom of heaven is coming. Sejak saat itu Tuhan Yesus mulai memberitakan Injil bahwa kerajaan Allah sudah datang. It was the same message that John the Baptist had been preaching. Sama juga dengan pesan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. It was seek the kingdom of God, which is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Yaitu carilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara di sini tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. In those days, you had to be 30 years old before you could start preaching. Di masa Tuhan Yesus, seseorang itu harus berumur 30 tahun baru dia bisa berkhotbah. That was the age of being a rabbi or a teacher. Itu adalah usia untuk bisa menjadi seorang rabi, menjadi seorang pengajar, guru. And we know John the Baptist waited till he was 30 years old, and so did Jesus. Ketika itu Yohanes Pembaptis berumur 30 tahun, sama juga dengan Tuhan Yesus. And it says people really enjoyed to hear Jesus. They were happy with his word. Dikatakan bahwa orang-orang begitu bersuka cita, mereka senang mendengarkan apa yang disampaikan atau dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus. And then Jesus came to his hometown of Nazareth. Maka datanglah Yesus ke kampung halamannya, Nazaret. And this was a big challenge or a problem. Dan ini merupakan suatu masalah yang besar, satu tantangan yang besar. If you read on in that chapter, the leaders were saying, "Isn't this the son of Joseph?"
Kalau kita baca selanjutnya di ayat-ayat tadi, para pemimpin-pemimpin agama mereka berkata begini, bukankah dia ini anak Yusuf? And Jesus answered, a prophet does not have any honor in his own town. Dan dikatakan bahwa setiap nabi yang datang ke tempat tinggalnya mereka itu tidak dihormati atau tidak diterima. Because Jesus was revealing who he was to the people. Karena Yesus sementara menyingkapkan siapa dia yang sesungguhnya kepada orang-orang. He quoted from the book of Isaiah, chapter 61. Yesus mengutip dari kitab Yesaya pasal yang ke-61. But he did not finish verse 2. Tetapi dia tidak selesai dalam mengutip ya di bagian ayat yang kedua. The end of that verse says, and the day of the vengeance of God. Di ayat kedua di situ sebenarnya dikatakan dan hari penghakiman Tuhan. Jesus was going to be preaching the kingdom of heaven, the kingdom of love. Yesus hendak mengkhotbahkan tentang kerajaan Allah, kerajaan kasih. And if you feel you are called into ministry, you need to follow the same pattern. Bapak Ibu, jika engkau pun terpanggil dalam pelayanan, engkau pula harus mengikuti pola-pola ini. First of all, there was a time period that Jesus had to learn. Pertama-tama ada semacam periode atau jangka waktu di mana Yesus harus belajar dulu. He had to wait until he was 30 years old. Yesus harus menunggu sampai dia genap 30 tahun. But what did he say? He said what the book of Isaiah said. Tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyampaikan apa yang tertulis dalam kitab Yesaya. He said, the Spirit of God is upon me. Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. And we know the Spirit of God came upon Jesus at the time of his baptism. Dan kita tahu bersama bagaimana Roh Kudus itu, Roh itu turun kepada Yesus pada waktu dia dibaptis. And he was saying, I am the Messiah. I have the Spirit of God. Yesus berkata, akulah sang Mesias karena aku memiliki Roh Tuhan. And then he said, because God has anointed me to preach. Dan dikatakan di situ bahwa aku sudah diurapi sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. And again, this is saying, I am the Messiah. I am doing what God said to do. Sekali lagi dalam ayat ini Yesus hendak mengatakan, akulah sang Mesias. Aku melakukan apa yang Tuhan hendak aku lakukan. And so when I was ready to start getting into ministry, someone pointed this scripture out to me. Nah, ketika saya hendak memulai pelayanan saya, ada orang yang memberikan ayat ini kepada saya. They said, you want to be a minister? Look at Isaiah 61. Mereka berkata, kamu mau menjadi pelayan? Lihat dulu Yesaya pasal 61 ini. Are you sure that you have the Spirit of God? Yakinkah Anda bahwa Anda punya Roh Tuhan dalam hidupmu? Are you sure that you are called? Apakah kamu yakin bahwa kamu terpanggil? Are you willing to suffer persecution? Apakah engkau rela, bersedia untuk menjalani penganiayaan? Because the first thing Jesus did was start to preach to the poor people. Karena hal pertama yang Yesus lakukan adalah berkhotbah, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. But the leaders of Israel said, oh, the poor people are bad. They're a burden. Tetapi para pemimpin-pemimpin agama mereka berkata, wah, orang-orang miskin itu tidak baik. Mereka itu beban. They believed when Messiah came, he would preach to them, the Sadducees and Pharisees. Nah, orang pemimpin-pemimpin agama mereka percaya bahwa ketika sang Mesias datang, pertama-tama dia akan menyampaikan berita yang baik kepada mereka, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki ini. Because the priesthood and the scribes, they were the important people. Karena mereka merasa diri sebagai orang yang penting, ahli-ahli Taurat, pemimpin agama, mereka merasa penting. They did not believe Messiah would go to the poor people. Mereka tidak percaya bahwa Mesias itu akan pergi dulu kepada orang-orang miskin, saudara. And so who are you going to go to if God has called you into ministry? Jadi jika Tuhan memanggilmu untuk pelayanan, siapakah orang pertama yang akan hendak Anda kunjungi untuk Anda layani, saudara? You know, we are to go to who will listen to us. Kita perlu pergi kepada orang-orang yang siap mendengarkan kita. My father-in-law said, work with those that will work with you. Bapak mertua saya berkata, bekerjalah dengan orang-orang yang mau bekerja denganmu. So we have to look for those that are hungry for the kingdom of God. Jadi kita perlu melihat, mencari orang-orang yang betul-betul lapar akan kerajaan Allah. And then Jesus said in the next
part, he came to heal the ones that had broken hearts. Dikatakan dalam ayat selanjutnya Yesus itu datang untuk menyembuhkan mereka yang mengalami remuk hati, yang mengalami hancur hati. He went to those that needed comfort, that needed peace or hope or love. Yesus datang kepada mereka yang membutuhkan damai sejahtera, kasih, pengharapan dalam hidup mereka. In Isaiah 6:10, we see a word from God. Di dalam Yesaya 6 ayat 10 kita melihat ada firman Tuhan di situ. Yesaya 6 ayat 10, buatlah hati bangsa ini keras, dalam terjemahan lain tumpul saudara, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. You see, hearts that are hurt need to be healed. Hati yang keras itu harus disembuhkan. To be broken is from the devil. Menjadi hancur itu datangnya dari iblis. But this was not the rule of the Sadducees. Tetapi ini bukan aturan dari orang-orang Saduki. The Sadducees and Pharisees said, "Oh no, you do it this way, not the other way." Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki berkata, "Oh tidak, bukan seperti itu caranya, harus begini caranya." So again, Jesus was doing things wrong according to the leadership. Jadi berdasarkan para pemimpin agama waktu itu, menurut mereka, wah Tuhan Yesus melakukan dengan cara yang salah. But he went to those that had a need. Tetapi Yesus datang kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. And then Jesus said, "I have come to bring freedom to the captives." Yesus berkata, aku datang untuk membawa kelepasan, pembebasan kepada mereka yang ditahan, tertawan. These are not people that are in jail, but they are captive under the law. Nah, yang dimaksud dengan orang-orang yang ditahan ini bukan orang-orang yang ada di dalam penjara, tetapi orang-orang yang ditawan oleh karena hukum-hukum. They're under the orders of the leaders. Mereka berada di bawah aturan-aturan para pemimpin-pemimpin. And sometimes we can be a captive of our situation, our circumstance. Nah, terkadang kita menjadi tahanan oleh karena situasi-situasi kita. And we can be a captive even to our money. Bahkan kita bisa menjadi orang tahanan yang oleh karena segala kekayaan kita, saudara. We can be a captive to our position like the rich young ruler was. Kita juga bisa menjadi tahanan oleh karena segala kekayaan yang kita miliki, seperti perumpamaan tentang orang kaya, orang muda yang kaya. And so I say the poor can afford Jesus, the rich cannot afford Jesus. Jadi bisa dikatakan orang-orang miskin bisa mendapatkan Yesus, tetapi orang-orang kaya raya sulit untuk mendapatkan Yesus. Because it all is a heart attitude. Karena semuanya kembali lagi kepada sikap hati kita. Jesus said, "I've come to bring recovery of sight to the blind." Yesus berkata, aku datang untuk memberikan penglihatan kepada mereka yang buta. This is not just naturalized, but blindness to the Spirit of God. Bukan hanya dalam hal kebutaan secara jasmani ya saudara, tetapi juga kebutaan rohani kita. And again, the leadership said, "No, this is not how you preach." Sekali lagi para pemimpin agama ini berkata, oh bukan begitu caranya memberitakan kabar baik atau berkhotbah, bukan begitu caranya. And a wise pastor told me one day, if you preach the word of God, you will make enemies. Dan ada seorang pendeta yang bijaksana, dia berkata begini, kalau kamu berkhotbah firman Tuhan, engkau sementara membuat musuh. Because preaching just the pure word is sometimes not acceptable to the leadership. Karena kalau kita mau mengkhotbahkan firman yang betul-betul murni, terkadang itu tidak bisa diterima oleh para pemimpin. But why are you wanting to go into ministry? Tetapi mengapa kamu begitu ingin untuk terlibat masuk dalam pelayanan? Is it so you can become rich and important? Apakah agar supaya Anda menjadi kaya, menjadi orang penting, saudara? Or is it because you want to help people come into the kingdom of God? Ataukah karena Anda rindu agar supaya orang-orang jiwa-jiwa itu masuk dalam kerajaan Allah? Jesus went on and said, I bring freedom to the people that are oppressed.
Yesus berkata, aku juga datang untuk membawa kelepasan bagi orang-orang yang tertindas. Oppression means you are put down, you are held back. Yang dimaksud dengan orang-orang yang tertindas adalah mereka yang ditekan. And then he said, I come to proclaim the acceptable year of the Lord. Dan dikatakan bahwa Yesus berkata, aku datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Because now is the time God wants to move. Karena sekaranglah waktunya Tuhan hendak bergerak. Now is when God wants to do things. Sekaranglah Tuhan mau melakukan segala sesuatunya. And he wants to do it through you. Dan Tuhan rindu melakukan semuanya itu lewat Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian. But the Pharisees and Sadducees said, oh no, it's through us. We're the leaders. Tetapi orang-orang Farisi, orang-orang Saduki berkata, oh tidak, semuanya itu lewat kami. But it was to be through the poor and the oppressed and the captive. Tetapi justru lewat orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertawan, orang-orang yang tertindaslah. And when Jesus was in that synagogue, the people did not accept him. Tetapi pada waktu saat itu Yesus berada di sinagoge, rumah ibadat orang Yahudi, banyak orang tidak terima dia. Because he was not preaching the accepted word of God. Karena dia menyampaikan kata-kata yang tidak dapat diterima oleh mereka. He was preaching the pure, the true word of God. Dan Yesus mengkhotbahkan firman yang betul-betul murni dari Tuhan. And he said, today the scripture is fulfilled in your hearing. Dan dikatakan di situ Yesus sendiri berkata, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. He was saying, I'm here, I'm the Messiah, I'm the one that can lead you. Yesus berkata, inilah aku sang Mesias yang sanggup menuntun kalian. But the leader said, oh no, we know Jesus, he's from this town. Tetapi para pemimpin berkata, oh tidak, kami kenal Yesus. Yesus itu orang di kota ini. He can't be the one that's going to help you. Tidak mungkin kalau Yesuslah orangnya yang akan menolong kalian. They thought they knew who Jesus was. Mereka berpikir dan beranggapan bahwa mereka kenal Yesus. And so we have to realize whoever we are, God wants to use us. Kita harus menyadari betul Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun kita Tuhan sanggup pakai kita. And it doesn't matter who says you can or you cannot. Tidak peduli siapapun orangnya yang mengkomentari Anda bisa, Anda tidak bisa. If God has called you, you are to step forward. Jika Tuhan sudah panggil engkau, saudara, kamu harus menjawab panggilan dengan maju. But be sure that God has called you. Tetapi Bapak Ibu, Anda harus yakin sepenuhnya bahwa memang Tuhan memanggil engkau untuk melayani. You go in your own strength and you will fail. Bapak Ibu, kalau kalian pergi melayani dengan kekuatanmu sendiri, engkau akan gagal. There is a price to pay if we want to be a leader. Jika kita mau menjadi pemimpin, ada harga yang harus kita bayar. There will be people that accept what you say. Akan ada orang-orang yang menerima apa yang Anda sampaikan. I remember after a service, a little lady came up to me and she had tears in her eyes. Saya teringat pada waktu selesai ibadah ada seorang ibu, ya, dia datang dengan air matanya jatuh dari matanya. And she said, thank you, now I understand. Dan ibu ini berkata, terima kasih, sekarang saya mengerti. And oh, my heart just was full of joy that day. Dan hati saya pada waktu itu dipenuhi dengan sukacita. And I know that little lady made it to heaven when she passed away. Dan saya percaya ibu ini, ya, ibu kecil ini, dia bisa langsung, dia itu sudah ada di surga pada waktu dia meninggal di dunia ini. But there were others that were not happy with me. Tetapi ada orang-orang yang tidak bahagia dengan saya, tidak senang dengan saya. They say, well, that's just David. How does he have the word of God? Mereka berkata, itu kan cuma seorang David. Bagaimana mungkin dia bisa memberitakan firman Tuhan? We know who he is. Kami kan kenal betul siapa orangnya. But when God comes upon you, you are a different person. Tetapi Bapak Ibu, jika Tuhan ada di dalam hidupmu, engkau ada pribadi yang berbeda. And we can walk in a new life with the Spirit of God. Dan dengan Roh Kudus kita bisa menjalani satu hidup yang baru, saudara. We are not just people, but we are the chosen of God. Kita bukan hanya sekedar orang biasa saja, tetapi kita ada orang-orang pilihan Tuhan, saudara. And God wants to work through us.
Dan Tuhan rindu bekerja lewat kita. He wants to do wonderful things through our lives. Tuhan rindu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa lewat hidup kita, saudara. But our heart has to stay pure. Tetapi hati kita harus murni, tetap murni. So Jesus waited until he was 30 years old. Seperti Yesus, dia menunggu, menantikan sampai genap 30 tahun. That's when people would listen to him. Di saat itulah orang-orang siap untuk mendengar dia. And today that means prepare yourself, train, be ready. Hari ini itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Latihlah dirimu, persiapkanlah dirimu. Do not go tomorrow and be this great preacher. Jangan hanya sekedar pergi ke mall dan menjadi sekedar pengkhotbah yang luar biasa. We need to prepare and wait for the right moment. Kita harus betul-betul mempersiapkan diri dan menantikan waktu yang tepat, saudara. And so we need to be the servant of everybody. Dan maka kita perlu menjadi juga sebagai hamba pelayan bagi semua orang. Jesus said in Matthew 20 and verse 26, Matius 20 ayat yang ke-26 firman Tuhan, he said, if you desire to be great, you must be the servant. jika engkau mau menjadi yang terbesar, engkau harus menjadi pelayan terlebih dahulu. What did Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Yes, he preached the gospel. Tentu saja dia memberitakan Injil, He healed the sick. menyembuhkan yang sakit, He even raised the dead. bahkan membangkitkan orang mati. He went to the people that would listen. Dia pergi kepada orang-orang yang mau mendengarkan dia. And there was a day he went to one woman at the well. Dan satu ketika Yesus pergi kepada seorang wanita yang ada di sumur. He helped one woman that came to a meal where he was eating. Dia menolong seorang wanita yang datang kepadanya ketika Yesus sementara makan. Nicodemus came to him at night, just one person. Ada satu orang, hanya satu orang, Nikodemus datang kepada Tuhan pada malam hari. So don't worry about how many you preach to. Jangan pernah khawatir berapa banyak ya orang yang saya bisa berkhotbah kepada mereka. You may preach to one person. Mungkin Anda berkhotbah hanya kepada satu orang saja. I did several meetings, several nights in a row to one person. Saya pernah mengadakan ibadah beberapa kali hanya untuk melayani satu orang saja. I thought a lot of people would come. Saya berpikir akan banyak orang, tetapi hanya beberapa ya, bukan satu, tapi beberapa orang saja. But only one came. Oh, ternyata hanya satu orang yang datang. And my heart said, why do I do this? Dan di dalam hati saya berkata, waduh, mengapa saya harus melakukan semuanya ini? But today that man leads many churches. Tetapi hari ini satu orang yang saya layani itu sekarang dia memimpin banyak orang. Memimpin dalam gereja dalam banyak orang. He's doing a great work for God. Dan dia sementara melakukan hal yang luar biasa bagi Tuhan. What if I had stopped and said one is not worth it? Bapak Ibu, bagaimana pada waktu itu saya tidak mau melayani hanya karena satu orang saja yang datang. That man cried after the meetings. Satu orang ini selesai ibadah dia menangis. He was so happy that I and my partner had come to minister to him. Dia sangat bersuka cita karena saya dan rekan saya datang untuk melayani dia pada waktu itu. And there's been times I've had many people listen. Tetapi ada juga masa-masa di mana ada banyak orang yang mendengarkan saya berkhotbah. But God will take you to the ones that will hear you. Tetapi ada masanya di mana Tuhan akan bawa Anda untuk bertemu hanya dengan satu orang, ya. Whether it's 1 or 1,000. Tidak peduli ada satu orang ataukah mau 1,000 orang, saudara. Let Isaiah 61 be your guide. Biarlah Yesaya pasal 61 menjadi pedomanmu. It was the guide for Jesus. Ini adalah pedoman atau tuntunan dari Yesus Kristus. The first thing is it says, seek the kingdom of God. Yang pertama dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. What is the kingdom of God? Apakah kerajaan Allah itu? It's righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kerajaan Allah adalah kedamaian, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. And if you have that righteousness and you have peace in your heart and joy in your life, maybe God's calling you. Dan Bapak Ibu, jika Anda memiliki kebenaran dalam hatimu,
Anda memiliki damai sejahtera dalam hatimu, dan Anda memiliki sukacita dalam hatimu, mungkin Tuhan sementara memanggil Anda. Do you have a desire to serve God? Apakah Anda punya satu kerinduan untuk melayani Tuhan? Are you willing to be the servant? Apakah Anda bersedia menjadi seorang hamba, pelayan? Do you know how I started? Apakah Anda tahu bagaimana cara saya memulainya? I taught little tiny children, Saya mengajar satu anak kecil. and I put the chairs in the auditorium for the service. Saya menaruh kursi-kursi di auditorium untuk ibadah. And I swept the floor. Saya juga menyapu dan mengepel lantai. A servant. Menjadi hamba, pelayan. Are we a servant for Jesus? Apakah kita hamba pelayan bagi Yesus? Seek the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah. And know that the Spirit of God is upon you. Dan ketahuilah dengan sungguh bahwa Roh Kudus ada dalam hidupmu. Let the Holy Spirit touch your life so that you will be like Jesus. Kiranya Roh Kudus menjamah hidupmu sehingga kamu menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. The anointing is for a purpose. Pengurapan itu ada karena ada tujuan di dalamnya. It's not to make you rich or famous. Bukan untuk menjadikan Anda kaya raya, terkenal, saudara. It's so that you can give out the Word of God. Itu agar supaya Anda memberitakan firman Tuhan, saudara. And you can reach other people. Untuk bisa jangkau jiwa-jiwa orang-orang lain. And know that they are receiving the kingdom of heaven as well. Untuk mengetahui bahwa mereka pun diterima dalam kerajaan Allah. And so we are to share the gospel with anyone that will listen. Jadi kita perlu memberitakan Injil, bagikan Injil itu kepada siapa saja yang mau mendengarkan. So look for somebody that is poor in their spirit. They're hurting. Bapak Ibu, carilah orang-orang yang betul-betul miskin dalam rohnya. Look for those that are captive to their life and the way that they live. Carilah orang-orang yang tertawan dalam hidup mereka, dalam cara hidupnya. Look for those that do not understand the scripture. Carilah orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. And be ready to pour out your life to them. Dan siaplah untuk mencurahkan hidupmu kepada mereka. For today is the day of salvation. Hari ini adalah hari keselamatan itu. Today is the day God wants to move. Hari ini adalah hari di mana Tuhan rindu untuk bergerak. What's going to happen to you in the next few hours? Apakah yang akan terjadi dengan Anda, saudara, dalam beberapa jam ke depan ini? Are you going to meet somebody that has a need? Apakah Anda mau bertemu? Apakah Anda akan bertemu dengan seseorang yang memang lagi membutuhkan? Are you going to meet somebody that does not know Jesus as their Savior? Apakah Anda akan bertemu dengan orang yang belum pernah kenal Yesus dan belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka? You see, being a servant of God, being a preacher is not just in a church. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pengkhotbah bukan berarti hanya tinggal-tinggal di gereja saja. A minister is one that reaches out and touches another life. Seorang pelayan adalah orang yang pergi keluar dan menjangkau, menjamah hidup orang lain, saudara. So be ready to be accepted and be ready to have persecution. Bapak Ibu, bersiaplah untuk diterima maupun untuk dianiaya. Doesn't that sound wonderful? Bukankah hal itu kedengaran luar biasa, Bapak Ibu? Well, just go and be a servant of God. Saudara, pergilah dan jadilah hamba pelayan Tuhan. But the first point is, are you really called or are you just going because you want to? Tetapi poin yang pertama, Bapak Ibu, ingat baik, apakah Anda benar-benar terpanggil atau hanya karena Anda ingin pergi karena keinginan Anda sendiri? See, Jesus was able to say, the Spirit of God is upon me. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana Yesus Kristus dia berdiri dan berkata, Roh Tuhan ada padaku. And He's given me an anointing. Dan dia mengurapi aku. And He has prepared me and has a plan for my life. Dan dia sudah mempersiapkan diriku dan dia punya rencana dalam hidupku. If that is true in you, go with God's blessing. Jika hal ini benar terjadi dalam kehidupanmu seperti itu yang engkau alami, maka pergilah dengan berkat-Nya. Oh, God bless you, and I pray that you bring many souls to Jesus.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan doa kami agar supaya Bapak Ibu semakin membawa jiwa-jiwa lagi lebih dan lebih lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. God is good. Tuhan Yesus baik. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father